Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya di sini, teman-teman. Jadi di pertemuan kita kali ini masih sama ya, membahas tentang TKD BUMN batch ketiga, tapi dengan subkategori World Classification di sini, teman-teman. Di sini saya sudah merangkum beberapa soal asli ya dari tes BUMN. Ini benar-benar soal asli ya, World Classification. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu sebelum menonton videonya. Oke, langsung aja kalau gitu ke soalnya. Pilihlah salah satu jawaban yang berbeda dengan kelompok kata lainnya. Ya. Yang pertama ada faksimile ya. Faksimile, surat elektronik atau email, radio, ponsel, telepon. Ya, silakan dijawab. Oke, jadi jawaban dari kelima pilihan berikut adalah radio ya. Oke, kenapa? Karena radio adalah alat elektronik yang biasanya tidak bisa digunakan untuk berhubungan satu dengan yang lainnya, seperti itu ya. Dari keempat kata tersebut, semuanya adalah alat untuk berkomunikasi dengan dua atau lebih orang, seperti itu. Oke, next. Mata, jeruk, roda, kelereng, bola. Oke, dari kelima kata berikut, analisa kita di sini adalah semuanya memiliki bentuk bulat ya. Dari mulai mata, jeruk, roda, kelereng, bola, seperti itu. Tetapi roda memiliki perbedaan di sini karena kata roda di sini memiliki bentuk yang memang bulat tetapi memiliki rongga seperti itu ya. Jadi jawabannya yang C, yang roda. Dari keempat jawaban tersebut, roda adalah salah satu benda yang memiliki rongga, sementara yang lainnya tidak memiliki rongga ya. Tapi siapa tahu di antara kalian memiliki rongga di matanya seperti itu. Bahaya ya. Maaf, jokes doang. Oke, next. Gugup, panik, gelisah, tentram, gentar. Oke, dari kelima pilihan berikut ini, yang bukan termasuk kelompoknya di sini adalah tentram ya. Sementara keempat lainnya itu menunjukkan ekspresi yang tegang seperti itu ya, cemas ya. Oke, jawabannya benar tentram. Keempat jawaban lainnya menunjukkan ekspresi atau keadaan yang kurang baik seperti itu. Kalau kalian merasa saya kecepatan untuk menjelaskannya, silakan di pause aja videonya seperti itu. Lanjut. Risau, merajuk, geram, gusar, dan marah. Dari kelima kata berikut ini yang bukan termasuk kelompoknya adalah ya, risau. Risau berarti khawatir, sementara keempat jawaban lainnya menunjukkan sikap marah dan emosi negatif. Tapi sebenarnya di antara pilihan ini semuanya memang menunjukkan sikap yang kurang baik seperti itu ya. Tapi merajuk, geram, gusar, marah ini ekspresi terhadap orang lain seperti itu. Oke, next. Ulet, berani, gigi, teguh, kukuh. Gigih di sini ya, bukan gigi istrinya artis Raffi Ahmad ya, tapi gigih ya. Dari kelima kata berikut ini yang bukan termasuk kelompoknya adalah berani ya. Karena yang lainnya seperti ulet, gigi, teguh, kukuh ini sifat dalam ingin untuk mencapai sesuatu seperti itu ya. Oke, penjelasannya keempat jawaban lainnya menunjukkan sikap kerja keras dalam mencapai sesuatu. Sementara berani di sini berarti biasanya digunakan untuk sebuah aksi dan sifat dari situasi seperti itu. Oke, next. Lengah, seksama, cermat, teliti, jeli. Dari kelima kata berikut ini yang bukan termasuk dari kelompoknya yaitu seksama ya. Karena dari keempat lainnya yaitu lengah, cermat, teliti. Yang bukan termasuk kelompoknya sini lengah, sorry. Karena keempat lainnya seperti seksama, cermat, teliti, jeli itu sifat fokus terhadap sesuatu
ya. Ya, penjelasannya udah benar sama. Next, mencuci, menguras, membasuh, membilas, menyeka. Nah, dari kelima kata berikut ini memang memiliki kesamaan ya. Tetapi yang bukan dari kelompoknya, di sini saya memilih menguras ya. Karena keempat lainnya itu berhubungan dengan kegiatan mencuci pakaian, seperti ada mencuci, membasuh, membilas, dan menyeka. Menyeka di sini biasanya seperti memilah begitu, memilah mana baju, mana celana untuk dicuci seperti itu. Tetapi kalau menguras di sini bisa digunakan pada bak mandi itu, menguras bak mandi, menguras WC seperti itu. Oke, berikut penjelasannya. Keempat jawaban lainnya berhubungan dengan proses mencuci, sementara menguras bisa saja menguras bak mandi atau lainnya. Next, menjahit, mengupas, merajut, melipat, menyulam. Ini menyulam harusnya pilihan yang E ya, sorry, salah ketik. Di antara kelima pilihan berikut ini yang bukan termasuk kelompoknya adalah mengupas ya. Ya, mengupas, benar. Berikut penjelasannya. Keempat jawaban lainnya tentang proses terhadap kain ya, melibatkan kain. Oke, kita lihat lagi. Di sini ya benar ya, menjahit ya terhadap kain ya. Memang merajut di kain juga, melipat di kain berupa baju, pakaian seperti itu, menyulam pun biasanya di kain. Tapi mengupas di sini buah seperti itu. Nggak ada yang mengupas pakaian, itu nggak ada ya. Next, soal selanjutnya. Menyusup, menghisap, menanam, memendam, membenam. Wah, ya kata-katanya ambigu ya. Dari kelima kata ini, untuk kalian sudah dewasa pasti langsung grecep gitu, bisa menjawabnya itu menghisap. Wah, menghisap. Kenapa menghisap? Karena senang menghisap. Oh, bukan. Ya, bukan seperti itu cara membedakannya. Menghisap itu sesuatu untuk mengeluarkan ya. Tetapi yang lainnya untuk memasukkan seperti itu. Aduh, rada ambigu ya. Nanti kalian cari sendiri sudah cara membedakannya. Yang penting yang B ini jawaban yang benarnya ya, yaitu menghisap. Keempat jawaban lainnya kegiatan yang memasukkan atau ke dalam, sementara menghisap biasanya kita keluarin dia ya, seperti itu. Oke, next. Kulkas, box, batu bata, tenda, pintu. Ya, dari ke 5 jawaban ini, beberapa orang memilih batu bata, beberapa orang memilih tenda. Tapi dari saya sendiri, saya lebih memilih ke batu bata ya. Keempat jawaban lainnya yaitu bentuk fisik yang memang sudah jadi. Sementara batu bata, benda yang berbentuk fisik tapi belum jadi sesuatu seperti itu. Itu pilihan saya. Untuk teman-teman yang memiliki pilihan sendiri, silakan, boleh. Jawaban lainnya di sini adalah tenda. Keempat lainnya benda keras, sementara tenda tidak. Oke. Boleh jadi kan, bisa jadi. Berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, next. Menumbuk, memukul, mengetok, meninju, memotong. Nah, di sini banyak ini ya. Banyak saran maaf, jawaban begitu. Banyak jawaban dari teman-teman gitu. Ada yang menjawab mengetok, ada yang menjawab memotong. Nah, dari pilihan berikut ini saya lebih ke memilih mengetok ya, karena menumbuk, memukul, meninju, dan memotong itu berhubungan dengan kekerasan fisik seperti itu. Jarang kita dengar seorang pemuda mengetok kepala bapak-bapak gitu, jarang sih. Yang ada memotong, yang memutilasi seperti itu. Oke, saya memilih jawaban mengetok ya dari kelima tersebut. Tapi bagi teman-teman yang memiliki jawaban lain, boleh ya, silakan saja. Yang jelas kita tidak tahu siapa yang benarnya di sini ya, karena ini soal dari BUMN asli seperti itu ya. Oke, next. Memahat, menyanyi, mengukir, mengiris, melukis. Nah, dari kelima kata, kelompok kata berikut ini, saya lebih memilih menyanyi karena
Yang lainnya seperti memahat, mengukir, mengiris, melukis ini, yaitu kata yang orang lakukan di tempat tertentu seperti itu. Sementara menyanyi bisa di WC, di atas motor, di konser seperti itu. Dan menyanyi ini tidak membutuhkan alat untuk melakukannya seperti yang lainnya, yaitu memahat ya otomatis Anda harus mempunyai alat pahat itu sendiri, mengukir begitu juga, mengiris harus punya pisaunya, melukis harus punya kanvasnya seperti itu. Sementara menyanyi cukup dengan pita suara saja seperti itu, dengan suara ya. Oke, di sini penjelasannya. Keempat, jawaban lainnya yaitu hobi atau kegiatan yang dilakukan di tempat tertentu dan menggunakan alat untuk melakukannya. Oke, bisa diterima ya. Kalau kembali lagi, kalau teman-teman memiliki jawaban lainnya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja ya. Yang penting di sini kita sama-sama belajar. Oke, next. Pamer, arogan, congkak, sombong, angkuh. Dari kelima pilihan kata berikut ini, saya lebih condong untuk memilih pamer ya. Seperti itu. Oke, berikut penjelasannya. Keempat jawaban lainnya itu perilaku yang menyiratkan keangkuhan atau ketidaksopanan terhadap orang lain. Kita balik lagi ke soalnya. Memang dari kelimanya itu selalu berhubungan dengan orang lain ya, tapi pamer itu secara tidak langsung begitu dilakukan, tapi arogan secara langsung dilakukan, congkak begitu juga, sombong pun begitu secara langsung di depan orangnya, angkuh pun begitu ya. Tapi pamer biasanya orang-orang diam-diam pamer seperti itu ya, sembunyi-sembunyi pamer, sedekah pamer seperti itu. Oke, next. Gunting, tang, jepit, pinset, dan kelip. Dari kelima pilihan jawaban berikut ini, saya lebih prefer untuk memilih kata gunting karena keempat lainnya seperti tang, jepit, pinset, klip itu alat untuk digunakan untuk menjepit sesuatu ya, seperti itu. Sementara gunting digunakan untuk memotong. Ya, oke, next. Selanjutnya ada canda, senda, cemooh, lawak, dan gurau. Dari kelima kelompok kata berikut ini, jawaban yang paling tepat menurut saya di sini adalah cemooh, karena cemooh ini berhubungan dengan mencela seseorang, sementara canda, senda, lawak, gurau ini yaitu sebuah lawakan ya yang dapat membuat orang lain tertawa, sementara cemooh dapat membuat orang lain marah ya. Berikut penjelasannya. Keempat kata lainnya itu berhubungan dengan guyonan atau membuat tawa seperti itu. Sementara cemooh itu berarti ejekan yang membuat orang lain sakit hati. Next, ada kompor, senter, obor, lampu Petromax, lilin. Nah, yang nggak tahu lampu Petromax, ini lampu Petromax ini digunakannya dulu banget ya. Jadi dari keempat ini, senter, obor, lampu Petromax, dan lilin, itu adalah alat yang digunakan sebagai alat penerang, sementara kompor itu sendiri untuk memasak ya. Tapi bisa juga kompor ini sebagai penerang ya. Bawa kompor gas kemana-mana, menerangi jalan dan hidup Anda. Oke, penjelasannya sama ya. Next, rimbun, belantara, deras, tebal, lebat. Oke, dari ke 5 kata ini saya lebih memilih yang bukan kelompoknya adalah deras, karena deras itu berhubungan dengan hujan. Sementara yang lainnya rimbun, belantara, tebal, lebat itu yaitu kondisi fisik hutan itu sendiri, seperti itu. Keempat jawaban lainnya sama maknanya untuk ciri fisik alam, sementara deras itu biasanya untuk ciri hujan. Next, ada rupawan, cantik, rapih, tampan, indah. Oke, dari kelima pilihan jawaban berikut ini, yang bukan termasuk dari kelompoknya itu adalah rapi, sudah pasti di sini ya. Karena rapi itu berhubungan dengan
pakaian seperti biasanya. Tetapi kalau rupawan, cantik, tampan, indah itu dengan fisik seseorang seperti itu ya. Rapi lebih berfokus pada keadaan teratur seperti sebuah barisan dan benda yaitu pakaian, teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa untuk tetap belajar, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang akan mengikuti tes TKD BUMN Batch 3 ini. Semoga kita semua lulus ya. Dan jangan lupa bahwa soal, meskipun ini adalah soal asli, tidak serta-merta soal ini terus yang akan keluar seperti itu. Takutnya kita diakali dengan soal lainnya. Ini jadikan sebagai patokan belajar kalian saja seperti itu ya. Jangan dianggap ini sebagai, oh ini juga nih yang bakal keluar, meskipun banyak di antara teman-teman lainnya yang mendapatkan soal yang serupa seperti itu ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.